Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan mulia, Sayyidus Syuhur, tuanya para bulan, bulan suci Ramadan. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu merupakan salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak di luar sana yang tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita pada hari ini masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kewajiban kita ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan bulan suci Ramadan, para ulama banyak sekali menyebutkan bahwa sebutan bulan suci Ramadan itu sangatlah banyak. Ada yang mengatakan bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran. Kenapa disebut syahrul Quran? Karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu, dari ayat ini menggambarkan bahwa bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Maka dari itu, kami mengajak teman-teman semuanya, mari kita kembali untuk bangkit di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Jangan hanya di lisan kita mengatakan cinta Al-Quran, cinta bulan suci Ramadan, rindu bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika tiba bulan suci Ramadan, kita tidak mampu untuk memberikan ibadah-ibadah maksimal kepada bulan suci Ramadan. Padahal ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, keutamaannya ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain syahrul Quran, bulan Ramadan juga dikatakan para ulama dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan pendidikan supaya kita ketika keluar bulan suci Ramadan mampu menjadi pribadi yang lebih baik, mampu menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita tahu, derajat takwa itu sangat susah dicari. Di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan pendidikan, Allah memberikan tarbiyah madrasahnya, supaya kelak ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi insan yang bertakwa. Dan salah satu ibadah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah as-siyam, puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pendidikan bahwa ketika kita beriman, maka ini panggilan, nida, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang beriman. Ini inputnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan apa? Mewajibkan as-siyam, puasa. Ini prosesnya. Untuk apa? Ketika kita inputnya benar, beriman dengan keimanan yang kafah,
keimanan yang benar dengan proses puasa as-siyam ini menjadikan diri kita akan mendapatkan output yang baik, yaitu predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan ini mari kita bangkit, mari kita hijrah, mari kita berubah, bahwa kita harus memahami Ramadan ini adalah momen perubahan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain itu, selain bahwa dikatakan bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, konteks tarbiyah ini sangatlah luas, pendidikan itu. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan tarbiyah, salah satu subjudul tarbiyah di sini bisa diambil dengan salah satu sifat. Bulan Ramadan juga merupakan bulan pendidikan untuk sabar. Sebagaimana para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabri, puasa adalah setengah dari kesabaran, wa jazaa'uhul jannah, dan pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepestinya kita semua paham bahwa ketika Ramadan datang, puasa, ibadah puasa itu menjadi sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Di dalam amalan berpuasa, di dalam amalan as-siyam, bahwa banyak sekali apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang awalnya di luar bulan Ramadan boleh, kemudian di dalam bulan Ramadan dilarang. Makan, minum, bermesraan dengan istri, dan amalan-amalan yang dimubahkan di luar bulan suci Ramadan dijadikan dilarang oleh Allah ketika bulan suci Ramadan, terutama dari waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sabar, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam firman-Nya terkait dengan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam surah Az-Zumar, di potongan ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada orang-orang yang bersabar, hanyalah kepada orang-orang yang bersabar apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Di sini Allah memakai diksi yuwaffa, yang terakhir adalah ajrahum bighairi hisab. Minimal nanti kita akan disempurnakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat ajruhum bighairi hisab, pahalanya tidak ada batasannya. Pahala sabar memang luar biasa, pahala sabar memang begitu besar. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini mari kita jadikan momen untuk kita berubah. Yang mungkin di luar bulan suci Ramadan kita masih suka marah-marah yang nggak jelas, mungkin di luar bulan suci Ramadan kita masih susah untuk menahan ego. Di dalam bulan Ramadan ini mari kita berubah untuk menjadi orang-orang yang sabar, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mari kita terus perbaiki diri kita sehingga kita akan mendapatkan julukan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.